Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Okefit. Kita semua tahu bahwa latihan sepak bola yang bagus itu latihan sepak bola yang mendekati situasi game atau pertandingan di lapangan dan sesuai dengan kondisi tim yang sedang dibentuk. Jadi siapapun Anda, kapanpun, dimanapun Anda berada, jika latihan sepak bola Anda mendekati situasi pertandingan atau selalu latihan-latihan yang mendekati situasi pertandingan, maka hasilnya pasti akan bagus dan mantap. Masalah yang muncul sekarang adalah mengapa latihan taktikal secara tim itu sulit. Jadi latihan sepak bola secara tim itu nggak gampang. Alasannya apa, kenapa, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Silakan Anda bisa simak sehingga nanti teman-teman di SSB atau Akademi sejak dini sudah tahu bagaimana problematika latihan sepak bola dan bagaimana supaya latihan sepak bola Anda lebih berkualitas dengan latihan-latihan yang selalu mendekati situasi pertandingan. Alasan yang pertama adalah kompleksitas pertandingan atau situasi game pertandingan di lapangan itu selalu fluktuatif dan dinamis. Kita tidak mesti mau menghadapi situasi pertandingan kayak apa, lawan kayak apa. Nah, dari dinamika situasi pertandingan sepak bola itu yang membuat latihan sepak bola secara tim taktikal itu sulit. Alasan yang kedua, sepak bola adalah permainan atau game yang membutuhkan kerjasama antar pemain, alias teamwork atau permainan yang terintegrasi. Sedangkan kondisi individu di setiap tim itu berbeda-beda kekuatan dan gaya bermainnya. Itulah yang membuat latihan tim secara taktikal juga menjadi sulit. Alasan yang ketiga adalah harus beradaptasi dengan strategi permainan lawan yang juga berbeda-beda. Alasan ini yang juga membuat untuk bisa latihan tim secara taktikal juga cukup sulit. Alasan yang keempat, kita semua tahu bahwa sepak bola yang bagus itu yang taktis dan simpel permainannya. Namun masalahnya adalah ketika sepak bola dimainkan dengan cara yang paling simpel dan sederhana, justru itu akan membutuhkan pemain yang lebih cerdas dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat, baik itu pada saat passing, kontrol bola, ataupun dalam waktu melakukan penyerangan. Itulah yang juga membuat latihan secara tim taktikal itu sulit, karena untuk menemukan pemain yang pandai menemukan keputusan cepat dan tepat itu juga butuh waktu. Alasan yang kelima, kondisi pemain, skill pemain, kemampuan pemain dalam satu tim itu berbeda-beda. Untuk menyatukan pemain-pemain yang skill dan keterampilannya beragam ini tentu membutuhkan waktu supaya punya chemistry dan kesamaan, terutama dalam menjalankan taktikal dan pola main. Pemain yang sangat heterogen skill dan karakternya ini juga cukup bisa mempersulit pada saat melatih ataupun membentuk tim secara taktikal. Dengan latihan yang lebih simpel dan dinamis secara taktikal, namun tim memiliki kemampuan pemain yang berbeda-beda, itu akan membutuhkan waktu lebih lama dalam membentuk pemain yang memiliki strategi dan taktikal yang simetris. Alasan yang keenam, tidak semua pemain bisa memahami didaktika kepelatihan-pelatihannya, pelatihnya maksudnya. Ya, dalam hal ini komunikasi antara pemain dan pelatih, pelatih dengan pemain, pemain dan pemain pada saat melakukan game dan pertandingan. Komunikasi yang akrab baik saat pertandingan maupun saat latihan itu juga butuh waktu untuk membentuk komunikasi yang sinergi, didaktika antara pelatih dengan pemain, pemain dengan pelatih, pemain dengan pemain. Nah, komunikasi yang komprehensif dengan kondisi pemain dan pelatih yang heterogen ini juga faktor yang membuat sulitnya latihan tim secara taktikal, ya, latihan secara taktikal dalam satu tim, maksudnya seperti itu. Alasan yang ketujuh, pengembangan strategi atau taktikal dalam sebuah tim itu membutuhkan analisa yang mendalam mengenai kondisi lawan dan situasi pertandingan. Itu juga membutuhkan waktu dan membuat sulit untuk menemukan racikan ataupun strategi latihan secara tim. Untuk mengatasi 7 kesulitan tersebut bisa dilakukan dengan satu, melalui analisis video. Jadi bisa dilihat game dan permainan itu, nanti bisa dipetakan kekuatan dan kelemahan tim yang nantinya bisa dijadikan referensi latihan-latihan berikutnya secara tim yang sesuai situasi pertandingan.
Solusi yang kedua adalah melakukan latihan atau simulasi game dengan situasi pertandingan yang berbeda-beda atau dinamis. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi yang efektif dari waktu ke waktu, yang artinya mengenai bagaimana mengembangkan didaktika kepelatihan antara pemain dengan pelatih, pelatih dengan pemain, pemain dan pemain, sehingga terjalin komunikasi yang mudah dipahami. Solusi yang keempat tentu mengembangkan skill setiap individu dalam satu tim yang heterogen itu, agar supaya skill dan keterampilannya merata, sehingga tujuan utama permainan sesuai instruksi pelatih dalam strategi taktikal bisa tercapai. Oke, sementara itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan berikan komentar positif. Saya akan memberikan reply secepatnya. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.